Dari 39 korban bis maut Gunung Harta yang terjun ke dalam jurang Wonoboyo sedalam 12 meter di Bergasi, Kabupaten Semarang, 14 orang masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit Kensaras. Sisanya sudah diperbolehkan pulang, sedangkan korban tewas 3 orang termasuk Hadi Purwanto, warga Salatiga, sopir bus Gunung Harta. 2 orang masih dirawat di ruang ICU, Herman warga Bekasi, kondisi masih kritis dan Rizky berusia 10 tahun hingga kini belum sadarkan diri karena mengalami benturan yang keras. Hingga tempurung kepala harus dilepas karena ada pendarahan di otak. Untuk bertahan hidup, dokter memasang ventilator untuk memompa paru-paru agar bisa bernafas. Sedangkan 12 korban lainnya masih dirawat inap dengan kondisi luka memar dan patah tulang. 2-3 hari diperbolehkan pulang. Andri, korban selamat dari Ngawi, mengaku mempunyai firasat buruk sebelum kecelakaan. Dia bersama 3 saudaranya dirawat dalam satu ruangan karena hanya mengalami luka ringan. Seluruh biaya rumah sakit dan perawatan di rumah sakit akan ditanggung oleh pihak PO Bus Gunung Harta dan Jasa Raharja. Dari total 39 penumpang yang dirawat, 14 pasien masih dirawat inap, sedangkan 3 orang tewas sudah dikebumikan di alamat masing-masing. Intinya gimana, Mas? Ya itu waktu di kerjaan tuh kayak apa ya, yang tabung LPG itu kayak kebakar itu, tapi nggak nyampe meledak. Tapi untungnya tuh rekan-rekan tuh banyak yang ini ya, lari ya, istilahnya selamat. Nggak taunya waktu kita pulang ya ada kejadian kayak gitu, mungkin itu udah dirasa mungkin. 14 orang. Itu kan ada 2 orang yang masih di ICU, Pak. Itu apakah berat, Pak, masih dirawat di situ, Pak? Ya, kalau di ICU kan memang kondisinya perlu perawatan khusus ya, perawatan yang intensif. Jadi sementara ini dirawat di ICU, nanti kalau kondisinya sudah membaik itu baru akan dipindahkan ke ruangan. Kalau sebelumnya, Pak, kalau total yang masuk ke sini itu berapa orang, Pak? Total yang masuk ke sini, ya jumlah korban 39 orang. Ya. Nah kemudian 3 orang diantaranya waktu itu datang sudah dalam keadaan meninggal, yaitu supir bis dan 2 orang penumpang. Kemudian 17 pasien rawat jalan, 19 pasien itu dirawat inap di sini. Nah hari ini tinggal 14 orang. Ya. Kalau untuk biaya pengobatan itu ditanggung pihak Gunung Harta atau enggak, Pak? Ya, jadi untuk biaya itu ditanggung baik oleh Jasa Raharja maupun oleh perusahaan otobus. Dari hasil pemeriksaan terhadap saksi, ya 5 orang saksi yang sudah kita periksa. Kemudian juga olah TKP, kita tetapkan supir ya atas nama HP itu sebagai tersangka. Namun supir tersebut juga menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut. Jadi sesuai dengan KUHP, karena pelaku meninggal dunia, otomatis nantinya kita akan hentikan penyidikan tersebut. Tersebut dikarenakan karena lalainya, ya akibat lalainya si pengemudi, si tersangka yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sesuai dengan undang-undang, sopir ikut tewas, maka penyelidikan ini dihentikan dan kasus ini pun ditutup. Dari Kabupaten Semarang, Ishar Toko melaporkan.